join, atau mungkin teman-teman di sini boleh share ke teman-temannya juga webinar kali ini. Karena untuk para peserta webinar kali ini akan mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan dikirimkan ke email masing-masing dari teman-teman. Oke, kalau begitu kita mulai webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan semangat pagi. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kembali lagi di webinar bahasa dari Flungo, kerjasama dari Flungo dan Bisa AI dan juga tampil.id. Jadi untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece. Jadi narasumber ini namanya adalah Nabila Hadistia. Beliau adalah sekarang itu mahasiswi semester 3 Magister Pendidikan Biologi di UPI. Jadi beliau punya pengalaman student exchange ke Jepang sebelumnya. Jadi beliau akan sharing tentang pengalamannya selama melakukan pertukaran pelajar ke Jepang. Dan juga bagaimana bahasa asing ini bisa membuat dia ke belahan negara lain lah, baik itu untuk belajar ataupun memang untuk wisata gitu. Jadi beliau juga adalah Duta Bahasa Jawa Barat, sempat mengikuti program Duta Bahasa Jawa Barat dan juga aktif sebagai pengajar bahasa Inggris di Armidale English College ya. So, Oke, kalau begitu dengan pengalaman yang sangat banyak ini dan tentu ada banyak hal yang bisa di-share ke teman-teman, tentunya manfaat dari belajar bahasa asing, mungkin saya langsung berikan ke Nabila untuk segera melakukan presentasinya. Silakan Nabila. Ya, mungkin masih siap-siap juga ya untuk Nabilanya. Kita lihat di layar mungkin ada masalah dari teknisnya. Mungkin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol juga. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Flungo di flungo.id. Nanti di sana akan ada informasi-informasi mengenai webinar ini. Mungkin buat teman-teman mahasiswa di sini yang lagi mencari sertifikat dan juga ilmu tentunya tentang bahasa asing, ataupun motivasi agar ingin belajar bahasa asing, misalnya, saya buat apa sih belajar bahasa asing, terus apa sih manfaatnya belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan yang lainnya. Teman-teman bisa pantengin terus di sosial medianya flungo.id. Nanti di sana kita akan share tentang webinar-webinar seperti ini. Tentu di akhir webinar kita akan mendapatkan sertifikat yang dikirim melalui email teman-teman, ataupun akan mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dari narasumber-narasumber kami gitu. Gimana Nabila? Oke, mungkin udah siap ya Nabila, kalau begitu silakan kita sambut teman-teman untuk Nabila Hadistia. Oke, terima kasih Kak Brian. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, sudah muncul ya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Good morning. Good morning, Miss Nabila. How are you, Miss? I'm fine. How about you? I'm incredibly well. Thank you, Miss. Oh, very interesting. But I'm so sorry I cannot see your face here because I'm sharing the screen. Okay. Halo semuanya, perkenalkan. Halo, Miss. Oke, saya Nabila. Saya mahasiswi semester 3 Magister Pendidikan Biologi UPI. Saat ini sedang fokus penelitian. Kebetulan bidangnya di lingkungan, karena waktu ke Jepang kemarin bertemu dengan salah satu pembicara yang beliau menyampaikan tentang salah satu permasalahan di Indonesia. Salah satunya itu di Goal 6 Sustainable Development. Jadi saya mulai tertarik dan insya Allah akan mulai digarap. Ya, semoga semuanya lancar ya. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua di sini untuk sharing sebetulnya bagaimana bahasa Inggris itu mulai memberikan efek kepada saya pribadi. Salah satunya itu dengan kemarin berkesempatan untuk
visit ke Jepang gitu ya. Oke, how English complete your passion and perseverance. Oke, ini kita bentukannya ngobrol aja, gak akan terlalu banyak ya slide-nya juga. I will just tell my experience. Ini agak sulit juga ya kalau mix bahasa ya. Actually, I'm really enjoy to speak English. It's okay, Miss. Just speak in English. It's totally okay. Yeah, so how far has English taken me? Ini sangat jauh teman-teman. English has brought me around the world. Meskipun cuma berdua ya, 2 negara, but I'm so happy to have English karena bahasa Inggris lah yang akhirnya ternyata menemani saya hingga sampai saat ini gitu ya. And ini fun fact teman-teman, dulu itu saya sosial media hanya menggunakan Facebook. Facebook lah ya dulu waktu zaman-zaman SMP, zaman-zaman sangat-sangat alay gitu ya, but I'm so happy with that. Tapi akhirnya setelah saya belajar bahasa Inggris, muncullah Instagram. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengenal lebih sedikit jauh tentang saya, itu bisa teman-teman lihat di Instagram karena why I make Instagram is for personal branding. Jadi benar-benar untuk personal branding gitu ya. Bukan tentang how is actually my life, tapi memang truly untuk personal branding. Dan ini Instagram muncul ketika saya mulai belajar bahasa Inggris. And most of the contents itu isinya bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa nanti cek aja. Dan ya betul, akhirnya bahasa Inggris lah yang menjadikan saya lebih percaya diri gitu ya. Bagaimana saya mulai memposting-posting kegiatan dalam bahasa Inggris dan akhirnya bahasa Inggris pun yang memunculkan peluang-peluang. Nah, karena dulu saya pemalu banget teman-teman. Nah, kenapa akhirnya bisa mulai untuk menunjukkan diri itu karena bahasa Inggris. Jadi ketika I don't have anything but I have English. Tuh. Oke, dan mulai tahun berapa gitu ya, saya mulai mengikuti beberapa kompetisi bahasa Inggris. Karena saya pikir gimana caranya bahasa Inggris ini bisa lebih impactful. Pertama mungkin ke personal branding dulu. Karena why is it personal branding? Karena nanti personal branding inilah yang akan membawa kebermanfaatan gitu loh. Jadi I strengthen my personal branding and then how I can bring my personal branding to be more impactful. Oke, jadi ini asal mulanya di Instagram. How I introduce myself, how I do my job is from Instagram. Nah, sampai waktu itu akhirnya I love English too much sampai saat ini sebetulnya. Jadi saya itu terlalu mencintai bahasa Inggris dan ini sebetulnya salah ya teman-teman ya sebagai Indonesia gitu ya. Which ketika kita di Sumpah Pemuda aja kita pun bersumpah gitu ya sebagai pemuda untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan akhirnya saya putar otak lagi nih, gimana caranya bahasa Inggris tidak terlalu mempengaruhi hidup. Nah, saya memutuskan untuk join Duta Bahasa Jawa Barat karena untuk menjadi seorang duta bahasa itu kita diwajibkan untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. So why I join Duta Bahasa is for helping myself, untuk membantu diri saya pribadi untuk tidak terlalu mencintai bahasa Inggris. Artinya balance lah ya untuk menyeimbangkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi ya ujung-ujungnya yang membawa saya menjadi duta bahasa itu adalah bahasa Inggris sendiri. So how far has English taken me? Very far. And I am always accompanied by English. Dan fun fact-nya lagi, kalau teman-teman lihat di sini di gambar yang paling bawah, I put there about friendship. Nah, di sini ada tentang pertemanan. Karena ternyata bahasa Inggris juga ya. Saya agak potong sedikit, kayaknya slide-nya tidak balik. Jadi share all aja terus nanti slide show. Sekarang udah berubah.
Bisa di slideshow full nggak? Mungkin. Betul. Kayaknya aku share ini aja ya, share. Ya, share all. Oke, ini udah belum ya? Udah. Aman. Silakan. Oke, jadi ini tadi yang ngomongin ya, how far has this technique ini awalnya dari Instagram yang menjadi personal branding dan akhirnya bisa memberikan kepercayaan diri untuk hidup. Dan salah satunya ini teman-teman kalau lihat di gambar bawah sampai permanen atau timbul itu muncul when I have English, ketika ada bahasa Inggris. Karena tadi when I have anything, at least I have English. Jadi teman-teman pun, saya pun itu di masa-masa dia gitu ya. I'm not really smart person dalam biologi. So, but when they need English, they come to me. This is very funny gitu ya. But at the other side, I'm also grateful. Jadi satu sisi, I'm sad because they love me because of English, but also I'm grateful because of it. Oke, ini salah satu fun fact juga bagaimana bahasa Inggris mempengaruhi hidupku. Waktu itu salah seorang dosen itu he came to me, datang, and the first questions that he asked is, can you speak English? Jadi ada salah satu dosen datang terus nanya, kamu bisa ngomong bahasa Inggris ya? So he also listened from another friend. Jadi beliau pun mendengar hal tersebut tuh dari temen-temenku. Nanya lah, kamu bener ya, kamu bisa bahasa Inggris? And sebenarnya I'm not really confident, but I said yes I can. Yes I can. Why? Nah ternyata saat itu beliau sedang mencari kandidat untuk seleksi mahasiswa prestasi di FMIPA, dan tentunya kita akan mewakili prodi gitu ya untuk sana. Dan jadi itu yang akhirnya menjadi questioning gitu, mempertanyakan gitu loh. Karena di pendidikan biologi sendiri itu di UPI waktu saat S1 banyak sekali orang-orang yang istilahnya kompeten dalam hal biologi, dan mungkin ide riset yang mereka bawa itu bisa lebih meaningful gitu ya dari yang aku bikin. But fortunately, luckily, untungnya gitu ya, dosennya itu mencari mahasiswa yang bukan hanya bisa bahasa Inggris tapi pede. How she can deliver something in English. And did I. Dan saat itu ya kalau misalkan aku bilangnya ragu-ragu, maybe he will not believe me. He will not trust me. Tapi saat itu I try to trust myself. Oke, aku pede dulu dan akhirnya aku mengiyakan dan ikutlah seleksi dari tingkat prodi dulu lalu ke fakultas, dan saat itu ya alhamdulillah dapat kedua, and I believe that it is because of my English. Karena jurinya itu saat itu mereka mencari orang-orang yang percaya diri ketika mempresentasikan risetnya, and I'm so confident. Jadi sebetulnya riset aku biasa aja, tapi karena aku punya bahasa Inggris and I'm confident to deliver it in English, they also trust my research. Ya kan gitu ya, intinya gimana orang tuh bisa percaya apa yang seseorang katakan. Salah satunya riset, dan when we are confident to deliver it, they will get our attention. Jadi apakah, apa ya kalau bahasa kasarnya ya, gaining attention, cari caper gitu ya, cari perhatian. Is it positive or negative? Pick me. Yes, pick me, or
menjilat gitu ya bahasa kasarnya ya? Betul, betul. So is it positive or negative? Well, for me, if your reason is for the good things, it is positive. So, karena ketika kita istilahnya kita bikin nih Instagram nih, kan kita we want people to see us gitu ya. Kita ingin orang-orang tuh lihat kita. So it is gaining attention. So it is positive. It's not always negative, up to your perception, up to your reasons. Yes, jadi waktu itu memang waktu saya akui waktu mahasiswa S1, I always try to show my English. Karena itu, hanya itu yang aku punya gitu loh. I only have English. Jadi apalagi gitu ya yang bisa saya tunjukkan selain bahasa Inggris tadi. Ya udah, jadi setiap kelas, setiap ada presentasi, setiap ada kesempatan untuk berbicara di depan, I always try to put my English sampai orang-orang tuh ngeh gitu loh, "Oh ini orang bisa nih bahasa Inggris." Jadi gimana caranya orang-orang tuh bisa percaya gitu loh. So, I'm confident, saya percaya diri, tapi bagaimana akhirnya orang-orang bisa percaya balik kepada kita. Nah itu, intinya pede aja dulu, pede aja mikir itu. Orang-orang kan nggak tahu apa yang kita omongin itu salah apa enggak ya. When they see we are confident, when they see we trust ourselves, they will also trust us gitu loh. So, it's a kinda miracle, but it's a tricky. Salah satu strategi lah ya. Mungkin teman-teman pun ketika teman-teman punya sesuatu, teman-teman punya strategi sendiri. Nah, kalau saya menggunakan bahasa Inggris sebagai strateginya. Oke, karena ketika kita sudah berpikir bahwa, "Oh, I must have my English." Karena otomatis itu akan merangsang pikiran juga untuk think globally. Karena kalau kita udah mulai belajar bahasa Inggris, artinya kita udah siap untuk go international gitu. Oke, so people must recognize our existence. Jadi tidak ada salahnya teman-teman ketika teman-teman caper gitu ya, ketika kita istilahnya menunjukkan hal-hal yang baik kepada atasan, kepada apa yang kita inginkan, it's not always negative, asalkan alasannya jelas. So, the reason why I want to show my English is just I want to be more confident and I want people trust me and how I can keep that trust through the impactful activities. Jadi untuk lebih ke kebermanfaatan sih kalau saya ya. Nah ini intinya. Inti dari obrolan kita hari ini. Ketika kita punya passion, kalau udah berhubungan dengan perseverance itu ketekunan ya. Kita punya kegemaran dan kita tekun dalam melakukan itu. Ini sudah bukan bicara lagi tentang jangka pendek, tapi udah jangka panjang. Gimana passion teman-teman itu harus dijaga sampai 10 tahun ke depan. It's not only 1 year, 2 years, but 5 years, 10 years. Nah, gimana caranya supaya apa yang teman-teman gemari sekarang, apa yang teman-teman tekuni sekarang, itu bisa terpelihara dalam jangka waktu yang panjang. And you need skills. Skills itu banyak ya, bisa public speaking, bisa apalagi tuh skill. Bahasa Inggris itu bisa menjadi salah satu pelengkap atau istilahnya alat yang membantu teman-teman bisa menjaga passion dan perseverance-nya. Contohnya tadi misalkan saya punya mimpi nih untuk menjadi seorang dosen, tapi bukan hanya dosen yang mengajar gitu. Dosen yang bisa memberikan manfaat di bidang-bidang lainnya juga. So, I try to put English in my passion. Gimana caranya bisa pergi ke luar negeri untuk menambah lagi pengetahuan gitu loh. Jadi jangan hanya berpikir untuk jangka pendek, but we have to think about the long term. Jadi passion, perseverance, skills itu merupakan 3 siklus yang akhirnya bisa menjadi basic dalam diri kita. So always involve
English in your passion. Kalau misalkan teman-teman ingin yang menjadi alatnya itu bahasa Inggris gitu ya. So involve English in your passion. Oke. Dan in my life itu I really hold the principle with this golden circle. Mungkin teman-teman udah kenal ya, but I forget who is he. Tapi ini beliau sangat terkenal di YouTube-nya TED Talk. Dia pernah menyampaikan tentang golden circle ini, di mana apapun yang kita jalani itu mulailah berpikir dengan why, lalu bagaimana, lalu apa. Jadi selalu mulai sesuatu itu dengan alasan. Waktu Mapres kemarin, salahnya saya adalah saya terlalu mengedepankan bahasa Inggris. Tapi saya tidak memikirkan prestasi-prestasi yang lainnya yang akhirnya gak bisa lanjut ke tingkat universitas gitu ya, karena yang diambil hanya yang juara 1. Itu salahnya saya adalah saya hanya fokus how English can help me in presenting, ketika presentasi. Padahal aspek-aspek nilai yang lainnya itu diambil juga dari segi prestasi dan yang lainnya. Karena saat itu yang saya pikirkan adalah how I can finish it. Gimana saya bisa menyelesaikannya saja gitu loh. Hanya short term, tadi jangka waktunya pendek mikirnya, terlalu pendek. Jadi yang penting masuk 1, 2, 3 itu udah lumayan gitu, padahal itu salah. When we have something, ketika kita punya cita-cita memang harus untuk jangka waktu yang panjang. Nah disitulah saya belajar, oh ternyata nggak cukup nih cuman bahasa Inggris doang. Jadi I need to find another things to complete my passion. Nah mulailah di situ, I try to think from why. Kita mulai dari why. Oke. Alasannya dulu nih cari, permasalahannya dulu cari. Kalau udah ada masalahnya, udah ada alasan, apa sih yang kita inginkan, kenapa kita ingin ini, kenapa kita ingin itu, baru mulai ke how. Apa ya, bagaimana ya, gitu loh. Apa yang ingin kita lakukan untuk menjawab permasalahan tadi. Baik dari segi realistis ataupun idealis. Kita harus ada realnya sama idealnya. Nah, setelah muncul alasannya udah ada, terus bagaimana hal-hal itu yang kita inginkan, baru muncullah goals dan juga respon yang ingin kita lakukan. Contohnya waktu let's go to this. How can I go to Japan? It is actually a miracle. Waktu itu saya ngajar ngajar pengganti gitu ya, guru pengganti di salah satu SMA di Kabupaten Bandung. I teach biology, dan saat itu situasi di sekolah itu kurang bagus karena lagi persiapan satu event juga nih. Jadi si anak-anak tuh di kelas tuh sering dispen lah, sering izin keluar untuk latihan karena waktu itu ada liputan TV ke sekolah. Jadi mereka harus latihan atau apa. Akhirnya mereka nggak belajar nih biologinya. Sebagian dari mereka nggak belajar biologinya. Dan I was questioning. Yes. Nah, and then I was questioning, ini gimana ya anak-anak belajarnya? Ini gimana anak-anak bisa ngejar materi kalau misalkan tiap belajar biologi mereka izin nih keluar. Nah, dari situlah mulai muncul alasan yang tadi why-nya itu muncul. Ini kalau di luar negeri gimana ya, kataku teh. Ini kalau di luar negeri pembelajarannya gimana? Apakah dari segi akademik dan non akademik itu seimbang? Apakah mereka memiliki sistem yang oke, ini fokus ke akademik, jadi kalau ada non akademik mereka nggak akan ngeganggu akademiknya, akan dilakukan di luar jam atau gimana? So I was questioning yang tadi nih, mulai dari why. Questioning, mulai nih bertanya-tanya. Nah, so dari situ muncul how-nya. Oh, kayaknya muncul nih aku tadi udah mulai muncul di sini. Oh, kayaknya aku harus suatu saat, tapi itu belum kepikiran kapan ya. Suatu saat kayaknya harus pergi ke salah satu negara yang
dari segi pendidikannya bagus, berkualitas, sehingga aku tuh bisa belajar dari mereka gitu loh. Aku penasaran gimana, negara lain, sistem pendidikannya itu gimana? Apakah mereka sama kayak kita, mencampurkan antara akademik dan non-akademik, atau mereka punya waktu masing-masing? So, I was curious with the curriculum. Kurikulumnya seperti apa, itu udah mulai muncul. Jadi sini, why-nya udah ada, how-nya udah ada. Nah, what-nya ini tergantung teman-teman. Karena istilahnya gini, tadi ya, I'm not a smart person, tapi ketika teman-teman pernah percaya nggak, ternyata ada yang bisa mengalahkan orang-orang pintar, yakni orang-orang yang beruntung gitu loh. So, what-nya ini Betul. tergantung keberuntungan kita. Nah, I have reasons, I have why, realistisnya gimana, idealnya gimana. Nah, what-nya ini tergantung, apakah kita beruntung atau enggak. Nah, gak lama dari situ, karena aku tadi mulainya dari alasan ya, alasan terus inginnya apa, tiba-tiba dapat telepon lah dari dosen. Jadi kalau teman-teman berpikir, ini kayaknya waktu ke Jepang ada seleksi administrasi, tes, dan lain sebagainya. Well, actually no, I didn't do any test. Jadi ini benar-benar a miracle aja, keajaiban gitu loh. Jadi saat itu lagi ngajar nih, tiba-tiba ditelepon sama dosen, langsung ditawari untuk pergi ke Jepang gitu loh. Do you want to go to Japan? So, kaget lah ya. Karena pas banget gitu loh ketika I have reasons, I have what I want, dan ternyata muncullah suatu kesempatan, dan ini tiba-tiba ditanya gitu loh, ditawari langsung, "Do you want to go to Japan? It is a scholarship." Oh, a miracle. Karena tadi lagi-lagi kalau misalkan seleksi, mungkin ada orang-orang yang lebih bisa untuk mendapatkan scholarship ini gitu loh, kalau jalannya seleksi. Tapi karena I understand, I a little bit understand how this life is going on. Jadi tadi, istilahnya bukan menjilat ya, I introduce myself to my lecturer. Jadi perkenalannya itu, bukan saat itu juga, tapi dari jauh-jauh hari, gimana caranya dosen-dosen tahu kalau I can speak English, I am confident with my English. Jadi akhirnya ketika ada satu peluang muncul, yang dicari adalah siapa nih yang bisa dipercaya untuk dapet ini. Jadi waktu itu ketika ditelepon ya langsung ditawarinnya apakah mau ke Jepang atau enggak. Dan satu lagi adalah I have a passport. Jadi aku emang tipe-tipe orang yang istilahnya pede dulu. Contohnya, I have no car. Aku nggak punya mobil nih, but I can drive. Jadi bisa ngemudi dulu, masalah punya mobil enggaknya gimana nanti gitu loh. But pede dulu aja, pede bisa nyetir, tapi belum tentu punya mobil. Oke, sekarang aku bikin paspor itu dari bulan apa ya, pokoknya udah jauh-jauh hari. I make passport, dan ketika ada satu peluang muncul, I can take it. Jadi udah pede aja dulu punya paspor, belum tentu mau pergi ke luar negeri enggaknya. Dan ternyata kepakai juga ya. Jadi ketika kita punya sesuatu, kita punya skills, intinya we set it first gitu loh. We set it first, ketika ada umpan, itu kita ambil. Jadi pede dulu aja, aku bikin pasport, and then I study my English. Jadi pergi ke luar negeri enggaknya mah gimana nanti, dan ternyata kepakainya kemarin gitu loh. Dan I go to Japan, dan kemarin memang ternyata teman-teman ketika kita pergi ke luar negeri, itu sangat-sangat membuka wawasan baru. Because we find another world. Karena ternyata dunia itu nggak sesempit di sini. Di sana tuh lebih luas lagi, dan kita bisa lebih belajar banyak. So, let me play you a video.
Oke, jadi itu salah satu cuplikan waktu di Jepang kemarin dan yes, I met a lot of people. Meskipun Jepang sebetulnya bahasa Inggrisnya gak terlalu advance ya, karena itu bukan bahasa pertamanya mereka. So, kadang pun mereka campur dengan bahasa isyarat, but it's okay, it was fun. Tapi di sana pun I meet with another people from another countries. Ada yang dari Vietnam, dari Taiwan, dari mana lagi? Thailand. Ada beberapa negara dari yang lain dan bahasa Inggris memang menjadi salah satu kunci ketika kita berkomunikasi di sana dan kita saling sharing, oh di negara ini seperti ini, di negara itu seperti itu. So, I really have a good experience in Japan, termasuk salah satunya adalah di lingkungannya. Sempet bahkan ketika kemarin pulang lagi ke Indonesia, sempet langsung drop gitu loh kondisi, karena di Jepang itu kan bersih banget ya, bersih banget dari segi udara yang misalnya waktu itu lagi summer, panas, but enak aja gitu loh, polusinya enak, nggak ada even kalau misalnya kita pakai baju putih aja, di sana meskipun summer nggak akan kotor gitu loh. Keringatnya pun bukan keringat yang capek, kayak capek banget, no, it is very clean. Nah, begitu nyampe ke Indonesia, itu langsung, waktu itu flu, teman-teman. Jadi memang I love Japan. Pokoknya udah cinta banget sama Jepang waktu itu, 7 hari di sana. Okay, so that's how I go to Japan. Yes, it is a miracle, tapi lagi-lagi tadi, we have the passport, we have English, tapi kalau misalkan kita nggak ambil umpan itu, ya nggak akan dapet juga gitu. So, we need to prepare ourselves. Ketika peluang itu datang, kita udah siap gitu. Jadi sekarang mah kita siapin dulu aja. Okay, I have to learn English, I have my passport, I prepare my achievements. Jadi ketika ada peluang, kita ambil. Kan beda lagi ya kalau misalkan saat itu misal pas dosen nawarin mau pergi ke Jepang atau enggak, tapi kalau kondisi saya waktu itu nggak punya paspor, mungkin nggak akan pergi juga. Atau saat itu Inggrisnya belum lancar, nggak akan pergi juga. Jadi prepare ourselves first. Kalau misalkan teman-teman, oh kayaknya belum ada nih peluang di depan mata, ya nggak apa-apa, siapin dulu aja. Nanti pun ketika peluang datang, kita bisa langsung ambil, dan itu kita bisa lebih cepat dari yang lain. Dan tentunya ketika waktu ke Jepang, teman-temanku yang di biologi pun, mereka bertanya-tanya, kok bisa sih Nabila yang dipilih gitu loh. Kan ada orang-orang yang istilahnya dari segi biologinya lebih bagus, lebih keren, but why? Tadi lagi-lagi teman-teman, keberuntungan. Di atas orang-orang pintar itu ada orang-orang yang beruntung. So, let's just enjoy all the things. Jangan terlalu dipikirin, tapi tadi ingat, start from reasons, how, dan inilah yang akan membantu ya. Jadi, apa sih alasan kita? Terus apa yang kita inginkan? Untuk kuatnya itu akan muncul. Yang penting kita punya tujuan dulu. Jadi, hold on. Nah ini, tapi masalahnya yang sekarang tuh, anak-anak muda sekarang, mereka takut tentang grammar. Kalau misalnya ada yang ngomong bahasa Inggris tuh, gimana ya cara react-nya, body language-nya harus gimana, pronunciation-nya harus gimana, articulating of words-nya harus gimana. Mereka tuh lebih ke bertanya-tanya dulu loh, kalau ada yang ngobrol bahasa Inggris tuh. So, the brain is just shutting down, udah mati duluan nih otaknya. What must I speak? How should my expression be? Apakah salah? Apakah benar? Jadi biasanya kesalahan dalam bahasa Inggris itu adalah kita udah mikirin jawaban ketika pertanyaan itu belum selesai. Pertanyaan dari lawan bicara ya. Someone is speaking English, terus kita tuh udah mikir, udah cemas duluan lah, udah anxiety, nanti jawabnya gimana? Jawabnya apa? Apakah harus berbobot atau enggak? So that's one of the mistake
of Indonesian people in speaking English. Jadi belum apa-apa udah takut nih, belum apa-apa udah shutting down aja the brain gitu ya. So what I can share with you is just when you speak English, just listen first until finish and then respond. Don't think whether it is correct or wrong. As long as we can answer that question confidently, that's fine. So, kalau bahasa Inggris lebih ke enjoy ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sangat jago bahasa Inggrisnya. So, English today is not an art to be mastered. It is a tool to help us growing our dreams. Jadi, bahasa Inggris bukan hanya seni, bukan hanya suatu bahasa, tapi ini sebuah alat untuk menolong kita mengembangkan mimpi kita. Tapi ingat teman-teman, ketika misalkan kita punya passion, terus kita tekuni, perseverance, kita lengkapi dengan skills, hal-hal lain pun jangan dilupakan, seperti trustworthy, committed, trustworthy and committed ya terutama. Karena, okay, we are confident with ourselves, gimana caranya orang-orang juga bisa trust ke kita gitu loh. Kita percaya diri, tapi bagaimana orang-orang bisa mempercayai kita. Nah, salah satunya adalah dengan trustworthy dan committed. Ketika kita sudah memilih sesuatu hal gitu ya, do it 100%. Lakukan itu 100% secara penuh. Misalnya kita sekarang milih nih, okay, I want to be, what's that? I want to be a traditional dancer. Menjadi penari tradisional. Oke, kita lakukan 100%. Tapi kita harus melengkapinya juga dengan skill. Gimana caranya nanti I'm not only a traditional dancer in Indonesia, but I can bring this to international. Jadi melakukan sesuatu hal itu 100%. Dan yang kedua adalah trustworthy. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu 100% secara penuh, orang pun secara otomatis akan percaya kepada kita. So it's not only about your passion, about your perseverance, about your skills, but also attitude is still number one in doing something. Karena itu yang nantinya akan mengarahkan kita apakah passion yang kita jalani itu akan berdampak positif atau malah negatif. Negatif ini artinya lebih ke malah manasin orang, malah bikin anxiety orang yang nggak jelas gitu loh. Tapi kalau we can put our attitude inside, apa yang kita dapatkan itu bisa memberikan impact yang besar, yang positif untuk orang lain. So, for English, don't train hard, but practice consistently. Teman-teman nggak usah terlalu train hard itu bekerja keras gitu ya, kerja keras banget untuk bisa bahasa Inggris, but practice consistently. Teman-teman tinggal practice consistently, kecuali terutama kalau dalam bahasa Inggris itu teman-teman harus punya lingkungan yang bisa mendukung teman-teman untuk membangun bahasa Inggris itu. So we must have an environment. Karena nggak bisa nih misalkan sehari kita belajar bahasa Inggris, terus seminggunya lagi kita nggak belajar nih, udah mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda, terus kita belajar lagi, terus berhenti lagi, Inggris lagi, it's kind of hard, but you have to practice consistently, minimal hari Senin kita belajar bahasa Inggris, jeda 1 hari nggak apa-apa, Indonesia, Sundanese, itu free, besoknya kita belajar bahasa Inggris lagi, so memang harus ada lingkungan yang mendukung untuk menunjang bahasa Inggris teman-teman. Jadi, when you can get your passion, your perseverance, and then also complete it by your skills, hidup itu bukan tentang seberapa famousnya kita, seberapa terkenalnya kita, tapi seberapa besar manfaatnya kita di dunia ini. So I think that's all, how English influence my life, how English accompany my life. Thank you, that's all Kak Brian. Thank you for listening. Oke, terima kasih Kak Nabila ya untuk presentasinya. That's a wonderful insight and absolutely wonderful experience as well. So, keren ya teman-teman? Keren dong, belajar bahasa Inggris itu keren.
Kalau bisa bahasa Inggris itu keren. Nggak cuma bahasa Inggris sih, bahasa asing lain pun sama keren kok. Kalau teman-teman, Yes. saya sering suka gitu kalau orang yang fasih gitu, orang Indonesia yang fasih di berbahasa asing di TikTok misalnya. Kalau lihat di TikTok, kalau teman-teman tahu ada Sony Wills yang suka berbahasa Spanyol ataupun Portugis, itu keren tahu, keren. Dan ternyata menambah banyak teman, bisa menambah banyak teman, apalagi sekarang sosial media lagi gampangnya ya, lagi mudah-mudahnya untuk terkoneksi antar benua, antar negara. Jadi dengan teman-teman bisa berbahasa Inggris itu keren. Sedikit saya rangkum tadi tentang presentasinya dari Kanabila. Tadi sih yang saya tangkap adalah yang pertama adalah gaining attention. Jadi gaining attention itu saya bisa amini itu. Jadi kalau kata anak sekarangnya itu menjilat ya, menjilat itu is not always bad. Jadi teman-teman boleh. Begitupun di dunia kerja. Kalau mungkin saya pengalamannya ada di dunia kerja. Ketika teman-teman mau promosi, teman-teman ngerasa diri teman-teman bisa, oh saya bisa jadi leader nih, saya mampu nih ngelit teman-teman yang lain, saya bisa jadi leader, saya mampu, saya capable untuk itu. Tapi kalau teman-teman nggak menunjukkan itu ke atasan, nggak show off sedikit, itu nggak akan ada peluangnya. Jadi teman-teman tentu harus bisa gaining attention in a good way, in a positive way of course. And miracle itu nggak datang benar. Jadi teman-teman, Kanabila ini dapat penawaran karena dia memang sebelumnya udah melakukan gaining attention itu. Dan manifest yang penting. Jadi teman-teman kayak tadi kayak yang Kanabila share itu, dia punya SIM ketika belum punya mobil, dia punya paspor ketika belum tahu mau kemana keluar negeri. Tapi pada akhirnya peluangnya datang. Nah, itu adalah salah satu bentuk manifest. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A, of course. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh di chat kalau misalnya malu untuk raise hand, ataupun ada yang mau raise hand. Di sini ada Kak Ira Mariatus, silahkan Kak Ira. Halo Kak Ira. Pencet gitu ya? Apakah kepencet? Kak Ira Mariatus Salika. Ini sih gambarnya ada nih, tapi kayaknya nggak tahu nggak kedengar atau gimana. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya ke Kak Nabila. Saya Kak. Silakan Kak Raihan. Yuk, silakan Kak Raihan. Okay. First of all, is it okay if I talk in English? Hello? Check? Sure. Go ahead. I think, yeah, I'm good. Okay. So, thank you so much for Miss Nabila for the knowledge and the opportunity. It's so insightful and it's so interesting on how English can bring such wonders to your life. So, what I want to ask you is that I think I have the potential, to speak, and I also comfortable and familiar with speaking in public. But I don't think I have the exposure like you have, like your university have MAPRES and all that. So I just want to ask you about how can I improve my exposure, to show off. I mean, not to brag, but to show to the world that I can speak in English well enough so that I can be just like you, go to Tokyo, maybe to Japan or to Europe. So thank you. Oh, thank you, Raihan. Yes. Oh, actually, that is why, like, I'm always confused every time the people ask, how can you get this? How can you get that? How can people invite you for doing something? How can people know you? But actually, that's also the question for me. Again, I always take it as lucky, keberuntungan gitu ya. But of course not. Karena long before that, I actually prepare for it. Tadi yang manifesting itu sebetulnya ya. So when I was junior high school, I know that I started loving English. First thing that I do is
I made videos, and most of my videos was delivered in English. Mulai nih orang-orang mulai tertarik nih, mulai komen lah. Even actually my video was not really insightful, karena emang seru-seruan aja waktu itu tentang happy people. Dan sekarang udah aku hapus karena goals-nya udah kecapai. So when I was junior high school and senior high school, I made videos about happy people, apa aja tentang happy people, but I delivered it in English. Sampai akhirnya orang-orang ngeh nih, mulai mengakui keberadaanku di dunia gitu loh. So people start to recognize my existence here in the world. Nah, udah mulai dari video tersebut, aku udah mulai ganti, nggak video lagi, tinggal gambar aja. Gambar tapi caption-nya bahasa Inggris. Kan orang-orang mulai nge ya, ini kenapa sih si Bila pakainya bahasa Inggris terus nih di Instagram? Bahkan dia misalkan duta bahasa atau apa. Mulai orang-orang dia questioning juga, why she always use English? Karena aku waktu itu belum mulai untuk berbicara di depan publik, belum. Tapi masih di sosial media aja, personal branding. Nah, udah tuh orang-orang udah mulai attention-nya udah mulai terganggu lagi kan, mulai questioning lagi. Mulailah I start to convince myself to show up in front of public. Nah, mulailah public speaking. Kalau di kampus biasanya suka ada, kita kan suka presentasi ya. Jadi memang ini lagi-lagi strategi teman-teman. Gimana teman-teman ingin memperkenalkan diri teman-teman ke dunia gitu loh. Dan apa yang ingin teman-teman perkenalkan. I introduce myself to the world through English misalkan. Oke, aku ketika presentasi di kampus, memang kita delivernya dalam bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa saat when I need to show my English gitu loh. Jadi ada beberapa 1 menit lah gitu loh, aku ngomong bahasa Inggris, entah itu sebagai pembukaan atau sebagai penutup, I deliver it in English. Jadi akhirnya orang-orang tuh mulai oh dia bisa juga ya bahasa Inggris ya, padahal aku pun pada saat itu cuma ngafalin aja misalnya 1 paragraf gitu loh, bahasa Inggris. But people try to question, mulai mempertanyakan, oh dia bisa ya bahasa Inggris, oh bagus juga ya bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi emang balik lagi ke strategi teman-teman. Kalau teman-teman ingin memperkenalkan diri teman-teman waktu itu, I started myself like that, starting from the video in Instagram. Udah nih mulai mencuri perhatian, pindahlah ke gambar, captionnya bahasa Inggris. Dari situ mulailah ke public speaking dan akhirnya ada beberapa kesempatan. Oh iya, waktu itu lagi-lagi di kampus ya. Ketika misalkan ada international conference atau ada webinar aja atau enggak webinar, seminar yang offline ya, terutama yang offline teman-teman. Teman-teman harus bisa mencuri perhatian itu pada saat offline session, face to face. Ada pembicaranya bahasa Inggris nih dari luar negeri. It's time for you to show up. Itu lagi banyak orang, dosen-dosen pada hadir, petinggi-petinggi pun hadir karena pembicaranya dari luar negeri ya. Biasanya gitu kalau pembicaranya dari luar negeri, petinggi pun hadir. It's time for you to show up. Tanya aja. Ketika itu Q&A, kita tanya dalam bahasa Inggris. Mumpung nih banyak orang yang ngedengerin, we use that chance. Kita gunakan kesempatan itu. Ngomong aja sebanyak mungkin dalam bahasa Inggris. And people will start to questioning. Tadi udah mulai mempertanyakan, ini siapa ya orang ini? Dari situ aja dulu. Nah dari situ, apalagi kalau misalkan ada dosen yang kita kita suka dekat sama dosen ya. Ada dosen yang suka memberikan peluang-peluang. Nah, apalagi kalau misalkan ada dosen tersebut, oh ini ada target kita nih. Oke, itu waktunya kita untuk show up gitu loh. Jadi emang pinter-pinter cari waktu, cari kesempatan untuk bisa memperkenalkan diri kita. Entah itu dari seminar tadi yang internasional. Kayaknya sih dosenku pun mengenal tuh dari situ, when we are confident, kita percaya diri, bahasa Inggrisnya jago. Nah, habis itu kita cari strategi lain. Karena emang harus pintar-pintar cari strategi, teman-teman.
ketika dosen perlu bantuan nih, kita datang. Selalu aja, konsisten aja tadi. So don't work hard but do it consistently. Konsisten. Jadi dosen pun mulai tergugah gitu loh kepada kita dan akhirnya datanglah kesempatan. Kalau kita udah mempersiapkan diri, ketika ada umpan itu kita bisa ambil. Gitu ya, kalau kurang lebih gitu aku strateginya. Jadi mau menjaga, I think you have your own strategy, but that's my own. Aku suka gitu, suka curi-curi kesempatan aja. Gitu, kurang lebih. Okay, thank you so much, Miss Nabila. So there's no set path, right? We need to Mhm. find our strategies, our own path. So I want to tell you about me a little bit. I am Sure. a software engineer. And I try to make a website. Do you think Mhm. that's a good idea, maybe for me to um, perhaps making a website about an article for me to, like the media for me to show that I can write in English. So it's about the global exposure, right? Through social Mhm. media and digital exposure. Do you think that's a good idea? Yeah, of course. So when we think that, so in sometimes we cannot only wait for the opportunities. We need to find out. Jadi kita bukan hanya Yes. menunggu tadi ya, menunggu peluang tapi juga menjemput peluang itu. So maybe by having website and then you try to write in English, maybe that's one of the way to have it, to make it happen. Ya gitu lah. Jadi bukan hanya menunggu peluang. Kalau tadi kan kesannya I wait for the opportunities, tapi nggak selalu seperti itu. Also I did things, melakukan beberapa hal yang aku harus jemput nih peluangnya. Aku harus datang langsung. Ada beberapa gagal itu pasti ya, nggak selalu berhasil ya. But what I show is what I succeed to do it. Yang berhasil aja, kalau yang gagal emang nggak usah ya. Sebetulnya banyak juga gagalnya nih, aku jemput beberapa Yeah. peluang. Sama aku pun dalam mencapai ini ya ada juga gagalnya mah gitu loh. Just do everything that you like, enjoy. Tapi lagi-lagi back to the goals. Apa yang kita lakukan itu harus berlandaskan alasan. Okay, siap, Kak. So, my main goal, to learn English and also getting the exposure is to get a scholarship for my master. And I think I I want to go to Europe. Oh, But do you have, like maybe some sort of recommendation or a connection to a scholarship that maybe about going abroad, especially in Europe? Do you have any or oh, anything at all? well, actually, every time I want to find the scholarship, fortunately, in my campus there is the office that always provide it. It is called. Yeah, Maybe there is also in your campus. Like if I will in look into me, it. ya in UPI is ada dia directional deh apa gitu ya. Pokoknya di situ tentang internasional aja. Jadi kalau ada apa-apa tentang scholarship itu pasti mereka share. And I always open their Instagram to find opportunities. Kayak ada deh di kampus juga, di tiap-tiap kampus kantor Okay. internasionalnya gitu. Okay, so Spirit Rayhan, Uh, hopefully I also can go to Europe someday. let's go together. Let's go together. Actually, I want to go to Finlandia. Oh yeah, Study. that's a good choice. That's Yes, the for best choice, I education. think. Exactly. Yes. So I also want to ask about the document. You mentioned passport, but I don't think if you already mentioned it or not, because I go to the bathroom for a while back then. Um, how about the English test? What do you recommend? Is it TOEFL or IELTS or anything else? The most recommended, especially for Europe, maybe in your Hmm. experience. Okay, if go to Europe, if it is still Asia,
TOEFL is still fine, but if you're ready to Europe or Australia, IELTS is much better because they will measure your conversation, and then they will also measure your vocabularies enrichment. But if it is in still Asia, TOEFL is still fine. Okay. Yes. So I know that your experience is getting invited to the scholarship, right? But Mhm. when we're looking for scholarship, does it matter, like our major, because my major is information systems, or does it a general major when we're trying to get a scholarship? So we Oh, need to consider, right, the major that they offer or not. yes. Usually, if it is up to the one who gives the scholarship. If Okay. if the scholarship comes from a university, they will determine the major. Yeah, yeah, yeah. Last time, the major is science, so it can be from biology, physics, or chemistry. Usually, if it comes from the Okay. campus or university, they will determine the major. So and then back to the document, what needs to be prepared is passport and the English test. Only that, right? I mean, the main document that needs to be Exactly. have. Yes. Okay. Yes, passport. Just bring Uh, passport. okay. Okay. I It's will not do that that immediately. If no, maybe you can start to have your holiday. I mean, just try to go to Singapore. Once you go Oh, abroad, have okay. you gone abroad before? No, I have never, and I don't have a passport. Maybe you must try to go to one country first. It's okay. It's not a scholarship. Maybe you can just save your money around Ah, 3 million, and then you go to Singapore, and then start to okay, okay, going abroad. So when okay. just try first. Aja dulu. I think if you have tried once, ketagihan juga. Okay. So it's about immersing ourselves first, right? Yes, just motivate. Okay, I think that's all that I want to ask. But lastly, though, I want to ask you about my conversation, my pronunciation, my speaking skills that you experience right now. How about it? How do you think about my speaking, my pronunciation, and all the things that you experience right now? Is it good? Yes, it's wonderful ya kalian ya. I think this is very good. It's Yeah, slowly thank you. and understandable. That's the story. So your English is good. Even the vocabulary issues of yours well. You will start mempersiapkan untuk LLA. Misalnya mulai dari LLA, biar terima dulu nih di universitas tingginya. Biasanya itu lebih mudah tidak mendapatkan kata teman-teman LLA. What is LOA? Surat keterima. Mungkin lu nih kalau luar negeri Yeah. udah ada daftar terima gitu kita cari beasiswanya gitu. So that's the thing that I have in mind, because I don't have experience going abroad and anything like that. Because I know, I mean, not brag or anything. I think I have potential, but I just like experience. I don't. I feel a little bit like confident to try because I don't have the experience. But knowing now that my English is decent, I think I will try to get the LOA, the letter of acceptance. So thank you for the feedback. Yes, Sebenarnya mungkin untuk mendapatkan hal-hal tersebut bahasa Inggrisnya memang harus diperbaiki, harus bagus lah gitu. Tapi untuk sebagai motivasi juga ya, sebenarnya orang-orang luar tidak terlalu memikirkan tentang itu. Jadi kalau teman-teman berbicara langsung dengan native speaker dari luar, mau orang US orang mana,
mereka tuh udah appreciate ketika teman-teman mau belajar dan berbicara dengan bahasa mereka. Jadi mereka tidak terlalu ambil pusing dengan ini salah grammar, salah itu. Justru judging itu datang dari orang-orang kita nih, orang-orang Indonesia. Itu sebagai motivasi biar teman-teman bisa lebih confident aja untuk bahasa Inggris gitu. Do you think that my English is enough? If it is, then what things or what other I need to go the LO to get the LOA? You know, beside the basic English skill speaking and all that. The LOA. It is also related to your academic thingy. So English is not only in speaking but also in writing, Yes. reading. Yes, that's what you need to Okay. start to prepare. I think I have taken too much time. Thank you so much for the knowledge and the opportunity, and also for the time. And thank you so much for the feedback. I really appreciate it. Thank you, Mr. Brian and Miss Nabila. Thank you so much. Yes. Thank you, Raihan. Thank you, Raihan, for the question. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama dari Kak Nurul Hidayati. Permisi Kak, saya Nurul Hidayati dari Universitas Darussalam Gontor, mahasiswi semester 8. Jadi dia ingin bertanya kalau dia kurang bisa bahasa Inggris, tapi kebetulan pas sidang skripsi menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana langkah saya mempersiapkan hal itu? Silakan Kak Nabi. Oh, if it is only for your thesis ya, untuk skripsi gitu ya, skripsi presentasi, dihafal aja. Because actually learning English is not that instant, gak seinstan itu. We need to start from the basic, terus harus harus terus digunakan. Tapi kalau misalkan untuk memang kebutuhannya presentasi atau ya yang untuk basic sepertinya bisa dihafal, Kak Nurul. Saya pun pernah punya teman waktu itu dia harus presentasi bahasa Inggris, ya udah dia belajar untuk presentasinya aja dan dia hafal. Ya udah tinggal presentasi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan nih dari dosen penguji kan mereka pakainya bahasa Inggris, dia juga bingung nih mulai anxiety. Ya udah kita persiapin juga kira-kira nanti pertanyaan yang muncul apa ya, terus jawabnya gimana ya. And it works, dan ternyata bisa juga kayak gitu. Dan kalau nggak salah ada juga beberapa tempat yang membuka kursus itu hanya untuk pelatihan presentasi bahasa Inggris. Jadi memang dunia sudah secanggih itu ya. Kalau misalnya kita perlunya apa, kita daftar kemana. Jadi Teh Nurul nih perlu untuk bahasa Inggris presentasi, ya udah Teh Nurul persiapin untuk presentasinya aja. Kalau misalkan ada pertanyaan dalam bahasa Inggris ya, kayaknya sih kalau misalkan kita sudah menguasai apa yang kita tulis itu dalam bahasa Inggris, sudah kita hafal, nanti yang akan ditanyakan oleh penguji pun sepertinya tidak akan jauh dari apa yang udah kita siapkan. Dan kuncinya satu, ketika dalam bahasa Inggris, kita harus pede dalam menyampaikannya. So when we speak English, terus kita pede, padahal kita nggak tahu apa yang kita omongin, kita ngobrol aja, yang penting bahasanya bahasa Inggris, mereka tuh amazed duluan gitu loh, daripada mengerti. And that's the point, that's okay. Kalau misalnya ini silly-nya ya, very jalan buntu banget, dan lu tinggal pede aja. Oh, this is like this, and then, oh ya, penguji pun akan, oke. Sebetulnya kita pun nggak ngerti apa yang kita omongin. Tapi kalau untuk presentasi, karena ini ranahnya akademik, so please prepare it very well. Dihafal aja kalau misalkan terlalu singkat untuk belajar, bisa dihafal, atau mulai belajar aja basic kira-kira kalau pertanyaan mereka munculnya gimana ya, gitu. Gimana kalau dari Kak Brian mungkin? Ada ide Kak Brian? Ya, saya sejalan sih. Jadi mungkin Kak Nurul bisa untuk presentasinya bisa dihafal saja, bisa latihan untuk khusus presentasinya. Jadi kan ketika presentasinya udah jadi, Kak Nurul mulai bikin hafalan. Kalau biasanya di PowerPoint itu ada presenter note. Jadi nanti bisa ditulis presenter note itu. Jadi setelah lagi presentasi itu masih bisa dibaca juga oleh Kak Nurul. Dan kemudian mungkin bikin list dari FAQ.
kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kan pertanyaannya pasti related dengan si slide-nya, nggak mungkin pertanyaan yang dari luar, jadi ya dihafalkan saja kayak gitu. By the way, udah bertahun-tahun sejak saya terakhir sidang skripsi, udah terlalu lama. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Wilson Jonathan. Permisi Kak, saya Wilson Jonathan Oi, lulusan STMIK Karisma Makassar. Mau bertanya, jika misalnya hasil pretest bahasa Inggris saya di salah satu bimbel bahasa Inggris merepresentasikan level intermediate ke atas, sebaiknya saya mulai dari mana nih mempelajari kemampuan bahasa Inggrisnya? Apakah dimulai dari vocabulary builder, grammar basic, atau pronunciation? Thank you. Silakan Kak Nabila. Oh, kalau berdasarkan pengalaman pribadi, aku mulainya dari grammar basic dulu, dari tata bahasa. Karena, selagi belajar tata bahasa atau grammar, itu vocabulary nambah sendirinya. Nah, setelah dari grammarnya berjalan, vocabulary nambah, pronunciation-nya diasah gitu loh. Jadi sambil sih, tapi biasanya kalau aku tuh dari basic grammar dulu. Oke, dari present tense nih, atau mungkin sebetulnya tiap-tiap bimbel punya nama masing-masing ya untuk tenses. Oke, misalkan dari rumus 1 dulu, udah dapet ini, nambah nih vocabulary-nya, karena dalam menyusun suatu tata bahasa gitu ya, subject, verb, object itu kita perlu vocabulary. Nah, itu lama-kelamaan akan bertambah vocabulary-nya. Nah, sambil melatih itu, pronunciation-nya pun dilakukan gitu loh, dalam melatihnya. Jadi ketika belajar grammar, vocabulary, bukan hanya writing-nya, bukan hanya menulisnya yang dilatih, tapi cara pelafalannya juga. So at the same time sebetulnya, grammar, vocabulary, and pronunciation. Kalau aku kayak gitu ya, kalau aku dalam belajar bahasa Inggris. Masuk rumus selanjutnya, seperti itu lagi. Grammarnya dulu lancarin, oh rumusnya kayak gini. Habis itu pakai vocabulary yang baru lagi. Jangan yang udah gampang gitu loh, yang baru lagi, tambah sedikit demi sedikit. Habis itu pronunciation-nya. Seperti itu. Kalau aku diasahnya kayak gitu. Oke, begitu ya Kak Wilson ya untuk jawabannya. Mungkin bisa diimplementasikan juga atau mungkin jadi motivasi buat Kak Wilson mempelajari bahasa Inggris lebih lanjut. Selanjutnya dari Kak Santi Susanti. Saya Santi, mahasiswa UIN Bandung. Ingin bertanya, selain percaya diri itu penting, ada hal lain seperti public speaking yang mumpuni juga. Tips dan triknya dong Kak, buat biar ketika ngomong di depan orang nggak belibet, apalagi kalau pakai bahasa Inggris. Ayo silahkan. Oke, kayaknya aku tahu nih ke orang nih. Ini temanku nih, Santi. Oke, gimana ya Ti ya? Public speaking. Sebetulnya harus sering aja. Harus sering aja. Until you make it. Yes. Ya, harus sering aja kalau public speaking tuh. Tapi, satu kunci mungkin kalau misalnya kita public speaking, kita harus pede dulu sama diri kita. Misal nih, aku tuh pede kalau misalkan berdiri di depan orang pakai, apa ya, pakai kacamata misalkan, kacamata di atas kerudung, and that's what makes me confidence. Jadi emang harus ada sesuatu yang bikin kita tuh pede, entah itu dari segi penampilan kita, dari gestur, just sebelum ngomong gitu ya, we need to be confident when we stand up in front of them. Berdiri aja dulu. Oke, ketika kita berdiri di depan publik, kita udah pede, tinggal ngomongnya. Karena yang susah itu berdirinya. Kalau ngomongnya mah mungkin itu mengikuti ya, tapi kalau kita udah bisa berdiri aja dulu di depan publik, dengan gestur yang bagus, dengan ya pede gitu loh dengan diri kita sendiri, baru kita bisa mulai ke cara ngomongnya. Dan itu it needs time, perlu pengalaman. Dan gak bisa langsung lancar gitu ya. So
So once we speak in front of public and then we learn, oh ternyata kalau misalnya kita ngomong gini, respon dari orang lain seperti ini. Kalau kita ngomongnya seperti ini, responnya kayak gini. So time by time we learn and we improve. Terus berkembang. So emang harus dilatih. Nggak tahu nih dia benar-benar nanya apa cuman ngerjain doang ini. Oke, terima kasih untuk jawabannya juga pertanyaannya ya Kak Santi dan Kak Nabila. Ya memang public speaking itu ada triknya kok. Jadi kalau teman-teman buka di YouTube tuh ada beberapa trik-trik untuk bisa berbicara di depan umum ya. Ada teorinya, ada caranya. Dan teman-teman bisa mulai belajar dari webinar-webinar seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa sebagai pembicara di webinar, ya nanti ketika memang ada kesempatan untuk jadi pembicara secara offline, secara tatap muka, ya itu jadi tidak terlalu nervous mungkin ya. Yes, tunggu mulai dari melihat orang lain dulu aja. Kita nonton misalkan TED Talk nih di YouTube. Oh, ada speaker-speaker yang kok ngomongnya enak ya kalau misalkan kita nonton dia, enak nih ternyata. Tapi kalau misalkan nonton yang ini, oh enggak deh kayaknya. So, we can learn from them. Bisa mulai belajar dari cara orang lain berbicara. Yes. Dan kalau di Bandung tuh ada legendnya itu Mas Ari ya, DJ Ari. Biasanya kalau yang ikut-ikut pageant dan sebagainya itu biasa diajari public speaking sama DJ Ari. Ataupun ada sekolahnya sendiri kok. Tapi sekarang sudah banyak orang yang share trik, teori, dan cara-caranya di YouTube. Mungkin bisa belajar secara otodidak juga gitu. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman kepada Kak Nabila, mumpung ada di sini nih. Oh ada nih, ada Kak Wilson lagi ya. Kebanyakan untuk jasa freelancer seperti Upwork dan Fiverr menggunakan bahasa Inggris US atau UK. Apakah website languagetool.org sudah bisa membedakan tipe bahasa Inggris? Atau masih ada lagi aplikasi lain yang direkomendasikan? Thank you. Mungkin Kak Brian lebih bisa nih ngejawab ini, Kak Brian. Betul, kebetulan webinar kemarin juga tentang freelancer ya, jadi saya juga aktif di Upwork dan Fiverr, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Jadi Kak Wilson kalau mau join di sana, mereka tuh klien-klien kita kebanyakan ya selain di US juga banyak orang Europe, non UK juga, dan mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi kalau teman-teman berkomunikasi dengan mereka menggunakan English US atau English yang biasa kita pelajari di formal, itu mereka juga pasti ngerti. Karena biasanya yang sangat beda jauh itu selain accent tentu, ada juga bahasa-bahasa slang yang memang misalnya orang UK tidak akan bisa ngerti karena itu spesial atau biasa disampaikan di US gitu. Tapi kalau bahasa Inggris pada umumnya, apalagi ketika kita mencoba untuk conversation secara profesional ya dengan klien-klien kita di Fiverr atau di Upwork, itu bisa menggunakan bahasa Inggris manapun. Mereka pasti ngerti kok. Nggak masalah, Kak Wilson. Bisa dimulai di Upwork ataupun di Fiverr, nanti Kak Wilson bisa coba buat proposal dengan bahasa Inggris pada umumnya, ataupun bisa sharing-sharing di komunitas. Ada banyak komunitas dari freelancer ini ya. Kalau website language tool, saya belum pernah pakai nih, jadi saya belum bisa jawab. Tapi nanti saya coba cek apakah fungsinya apa ya. Saya sih jujur belum bisa jawab karena belum pernah pakai itu ya. Gitu, Kak Wilson. Yang lain mungkin ada pertanyaan kepada Kak Nabila terkait pengalamannya atau scholarship-nya. Saya mau lagi dong Pak. Penasaran nih kayaknya. I want to ask, do you guys have any experience with IELTS testing? Pernah ikut tes? I have never tried. I'm still preparing for it. Just TOEFL. Maybe Kak Brian pernah IELTS. Me neither. Actually, IELTS is so expensive, right? Because it's sometimes multiple expensive than TOEFL. So sebenarnya dulu sempat ingin gitu untuk menggunakan IELTS ketika dulu saya juga berencana buat S2 di luar, master di luar. Karena kan di Europe itu saya ngejarnya di Belanda sama di UK waktu itu. Sekitar 11 atau 10 tahun lalu ya, tapi karena biayanya cukup mahal dan itu butuh preparation. Jadi butuh preparation, jangan sampai teman-teman kalau mau tes IELTS tuh langsung pede dengan tes IELTS karena sayang itu jutaan.
Kalau misalnya nilainya di bawah yang diharapkan kan cukup sayang juga. Jadi teman-teman lebih baik ikut preparation-nya dulu, baru tes IELTS-nya. Tapi saya sendiri kalau pertanyaan dari Kak Raihan, saya belum pernah mengikuti tes IELTS. Dan nanti di Flungo ada juga preparation test-nya. Jadi teman-teman kalau pantengin terus sosial media Flungo, nanti ada preparation test untuk IELTS, untuk TOEFL, dan juga kita bisa arahkan ke tesnya yang tentu kredibel. Gitu. Yes, good luck. Okay. Thank you. That's what I want to talk about, about the preparation, because I'm sure before the test you need to take it. But if you do not have any experience, it's okay. I think that's it for me. Thank you. Yes, Okay. thank you. Thank you Kak Raihan. Ya, ngomongin Flungo lagi ya. Jadi Flungo ini buat teman-teman yang belum tahu, Flungo adalah platform pelatihan berbahasa asing secara online dan juga secara offline. Jadi kita bisa on demand request, misalnya on demand request ketika ada company dari teman-teman atau ada grup dari teman-teman yang ingin belajar bahasa asing secara private atau secara intens, kita bisa datangkan tutor-tutor yang tentu berpengalaman agar bisa dengan materi-materi dan kurikulum yang terbaik dari Flungo. Saat ini Flungo masih dalam proses pengembangan websitenya, jadi teman-teman tentu bisa follow dulu sosial medianya, Instagram flungo.id, nanti informasi-informasi lebih lanjut dan juga materi-materi dan juga seminar-seminar atau webinar-webinar akan kita posting di sana. Masih banyak webinar-webinar seperti ini yang tentu sangat bermanfaat buat teman-teman, sangat memotivasi untuk belajar bahasa asing, dan tentu dari pemateri-pemateri yang juga experience gitu sih. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman di sini? Sudah sekitar 70 menit. Hitung 1, 2, 3. Nggak ada lagi nih kayaknya, nggak ada Bila. Oke, sebenarnya sudah cukup ya Kak Brian. Okay, yes, thank you very much for listening everybody. Terima kasih sudah mendengarkan. Also, thank you for the insight. Thank you so much. Yes. Oke, terima kasih juga ya Kak Nabila ya untuk presentasinya yang sangat luar biasa. It's really a good experience from you, and I hope it will be motivate us in here to learn English and go abroad as well, of course. So that's the goal. That's the goal, is go abroad. Even you can college there, or maybe you can work there. So hopefully we can achieve our goal, of course. But still, don't forget to Indonesia. Even when you are abroad, don't forget to Indonesia. It's our root and it's our country, beloved country. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kak Nabila, terima kasih untuk presentasinya. Nanti untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram flungo.id karena nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya. Jadi teman-teman yang masih ingin atau masih butuh motivasi, butuh pengalaman atau butuh insight dan sebagainya bisa mengikuti dari webinar-webinar selanjutnya, dan tentunya gratis. Dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat setelahnya. Oke, kalau begitu webinar ini saya akhiri untuk pagi hari ini. Saya Brian, CEO dari Flungo. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Brian and Nabila. Bye-bye.